akan belajar di tema alat komunikasi. Nah, anak-anak, kalau minggu lalu kita sudah belajar di alat komunikasi yang elektronik. Nah, sekarang ada juga loh alat elektronik yang bukan alat komunikasi, yang bukan alat elektronik. Wah, yang mana ya Bunda? Kita bisa saling mengirim pesan atau menyampaikan informasi tanpa melalui alat elektronik. Nah, bagaimana ya caranya? Nah, ada salah satu alat komunikasi yang dia bukan alat elektronik, jadi menggunakan kertas. Kita menulis, kemudian menulis di atas kertas, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dikirimkan ke kantor pos. Ada yang bisa menjawab kira-kira apakah itu? Betul sekali, surat. Nah, anak-anak, hari ini Bunda Savana ingin mengajak anak-anak untuk belajar tentang surat. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang surat. Nah, surat adalah salah satu alat komunikasi yang bisa kita gunakan untuk saling bertukar informasi. Nah, surat bermanfaat satu, yang itu tadi anak-anak, mengirimkan informasi. Yang kedua, digunakan untuk bertukar kabar. Contohnya, ayah atau bundanya anak-anak sedang ada di Kalimantan atau di Jakarta, anak-anak ada di Jogja. Nah, zaman dahulu belum ada handphone, belum ada telepon, nah, dan belum ada internet, sehingga kita bertukar kabar melalui surat. Nah, kalau sekarang anak-anak bisa bertukar kabar menggunakan SMS, menggunakan WA, atau bisa menggunakan video call. Nah, kalau zaman dulu belum ada internet dan juga belum ada aplikasi-aplikasi yang tadi untuk informasi, bertukar informasi, kita bisa menggunakan surat. Nah, anak-anak, sekarang Bunda mau tanya cara bagaimana mengirim surat. Nah, surat ini sebelumnya nih anak-anak, surat ini apakah masih digunakan Bunda saat ini? Masih. Nah, anak-anak boleh mencoba mengirim surat di kantor pos. Nah, caranya bagaimana Bunda? Caranya yang pertama, anak-anak menulis surat. Nah, setelah anak-anak menulis surat, anak-anak memasukkan ke dalam amplop. Setelah dimasukkan ke dalam amplop, jangan lupa ditulis nama pengirim, nama penerima surat atau yang dikirim surat. Misalnya untuk Eyang di Jakarta, boleh. Untuk Eyang di Banjarmasin, boleh. Nah, yang ketiga adalah anak-anak menempelkan perangko. Nah, perangko itu seperti apa Bunda? Perangko itu seperti ini anak-anak. Nah, fungsi perangko adalah sebagai alat tukar, yaitu untuk membayar administrasi ketika kita menggunakan jasa Pos Indonesia. Nah, perangko itu ada bermacam-macam anak-anak, tergantung kota mana yang kita kirim suratnya. Nah, itu tadi anak-anak sekilas tentang surat. Ada yang di rumah sudah pernah mengirim surat? Wah, ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau yang belum, anak-anak boleh belajar dan juga berlatih mengirim surat. Nanti dikirim ke kantor pos. Nanti minta diantar mama atau papa ke kantor pos ya. Oke anak-anak, sekarang Bunda Savana punya satu creativity. Kita akan belajar menulis surat. Karena sebentar lagi kita akan menjalani ibadah Ramadan di bulan Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi Bunda Savana ingin mengajak anak-anak untuk membuat surat ucapan merayakan hari Ramadan juga Idul Fitri. Bagaimana ya Bunda membuatnya? Yuk kita lihat video berikut ini. Selamat pagi anak-anak, yuk membuat amplop dan menulis surat. Nah, kita akan membuat amplop, bahannya yang pertama kertas lipat ukuran besar,
kertas lipat berukuran kecil, gunting, lem, spidol, kemudian ada perangko, dan juga ada surat. Nah, kita mulai yang pertama. Kita akan menulis suratnya terlebih dahulu. Nah, di sini suratnya sudah Bunda bantu dengan titik-titik. Anak-anak tinggal menebalkan huruf-huruf yang ada di surat. S, E, L, A, sampai angkanya 1442 Hijriah. Selanjutnya kita akan membuat amplopnya. Yang pertama, anak-anak lipat kertas menjadi segitiga. Nah, pastikan ujung-ujungnya sejajar ya anak-anak. Kalau sudah dipastikan sejajar, bagian bawahnya jangan lupa disetrika. Nah, kalau sudah, anak-anak buka segitiga yang sudah kita lipat tadi, kemudian lipat ke dalam menyentuh garis. Lipat ke dalam menyentuh garis. Seperti contoh pada Bunda ya. Nah, lakukan pada hal yang sama pada sisi di sebelahnya, sisi atas. Nah, dilipat ke dalam menyentuh garis. Kalau sudah, kita putar kertasnya, kemudian bagian atas dan bawahnya yang lancip. Nah, kita lipat bagian bawahnya ke atas, seperti itu, dan pastikan sejajar bagian samping kanan dan kirinya, dan sisa bagian atasnya kita lipat ke dalam. Nah, jadilah seperti amplop anak-anak. Jika sudah, kita beri lem agar kertasnya rekat. Kita beri lem pada sisi yang Bunda tunjuk. Nah, kalau sudah kita rekatkan kembali dan bagian sisanya dimasukkan ke dalam. Sudah jadi amplop suratnya. Jangan lupa bagian atas kita lipat ke bawah sebagai penutup amplop. Nah, jika sudah, sekarang saatnya kita membuat hiasan pada surat. Kali ini Bunda akan membuat hiasannya berbentuk love. Nah, anak-anak boleh membuat hiasannya sekreatif anak-anak. Boleh dibuat bentuk bunga, dibuat bentuk lingkaran, dibuat bentuk segitiga, dibuat bentuk huruf juga boleh. Nah, kali ini Bunda membuat 2 hiasan. Nanti anak-anak boleh menggunakan lebih banyak hiasan, sangat boleh sekali. Nah, jika sudah, sekarang kita akan masukkan suratnya ke dalam amplop. Nah, surat yang tadi sudah kita buat, kita masukkan ke dalam amplop. Nah, jika sudah, amplop kita tutup, kemudian kita beri hiasan. Di sini hiasannya mau Bunda gunakan untuk penutup amplop yang Bunda tempelkan di ujung amplop. Nah, jadi tertutup rapat ya suratnya. Setelah itu, pada bagian depan kita tempelkan perangko di bagian ujung atas sebelah kiri. Pojok atas sebelah kiri, seperti pada contoh Bunda ya. Dan satu hiasan lagi di pojok kanan atas. Nah, pada bagian yang kosong, anak-anak silakan menulis pengirim dan juga penerima surat. Di sini Bunda menuliskan dari Bunda untuk Kak Solihah. Nah, anak-anak boleh menulis surat ini, surat ucapan selamat Ramadan kepada teman-teman anak-anak yang di rumah, kepada nenek, kakek, paman,
dan pipi sudah jadi anak-anak. Surat ucapan Ramadan. Nah anak-anak, itu tadi kreativiti kita membuat surat ucapan Ramadan. Nah seru bukan anak-anak belajar berlatih menulis surat sebagai salah satu alat komunikasi. Nah tidak terasa belajarnya sampai di sini dulu ya anak-anak. Tapi sebelum kita akhiri belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tapi Bunda punya satu tepuk supaya anak-anak di rumah nanti bisa sambil belajar ya. Namanya tepuk Nabi Ulul Azmi. Are you ready children? Yes, I am ready. Tepuk Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh, mukjizatnya kapal besar. Nabi Ibrahim, mukjizatnya dibakar tidak hangus. Nabi Musa, mukjizatnya tongkat. Nabi Isa, mukjizatnya menghidupkan orang mati walau hanya sesaat. Nabi Muhammad, mukjizatnya Al-Quran. Oke anak-anak, saatnya kita berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan duduk rapi, siaplah berdoa. Sikap berdoa. Before we close our lesson today, let's say hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah anak-anak, belajar hari ini Bunda cukupkan sekian ya. Bila Bunda ada salah, Bunda mohon maaf. Anak-anak jangan lupa di rumah selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, dan istirahat yang cukup.